Halo pemirsa, Anda berjumpa kembali bersama saya Dewi Cihan di program Cakap-Cakap Spesial Pemilu dan seperti biasa kami menghadirkan narasumber-narasumber istimewa di studio Tempo untuk membincangkan isu-isu menarik. Kali ini kita akan membincangkan seputar isu pendidikan dikaitkan dengan Pemilu 2024. Nah ini kita ingat bahwa memang tahun ajaran baru 2023-2024 ini sudah akan segera kita mulai begitu ya. Tapi kita tidak bisa lupa bahwa ternyata masih banyak sekali persoalan di isu pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua begitu, termasuk pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga diminta untuk andil begitu. Nah, misalnya saja kali ini yang menjadi isu besarnya adalah soal anggaran tinggi tapi pendidikan mahal. Kemudian nanti kita juga akan membahas isu-isu pendidikan yang lain bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir. Kali ini saya akan sapa. Yang pertama ada Bang Ahmad Fathul Bari dari PKS. Saya manggilnya Bang Ai, Bang Bari. Boleh, bebas. Bebas ya. Sehat ya Bang hari ini ya? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sudah join di Cakap-Cakap di studio Tempo kali ini. Kemudian di sampingnya ada Bang Furqon Amini dari PSI yang juga merupakan founder Bela Sekolah. Nanti kita bisa cerita dan ngobrol-ngobrol soal program-program itu. Kemudian kita juga akan membahas soal gagasan-gagasan apa yang bisa teman-teman bawa begitu ya untuk kita bersama-sama lebih memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, pertama saya akan ke Bang Furqon terlebih dahulu ya. Ini kita bicara soal PTN-BH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum gitu yang kita ingat memang sekarang secara akademis maupun secara keuangan ini menjadi apa Bang, lebih tepatnya kuasa mereka untuk mengatur begitu ya. Nah ini menjadi pangkal persoalan kenapa akhirnya diduga menjadi pangkal persoalan kenapa akhirnya biaya pendidikan tinggi ini juga cukup besar. Ini banyak sekali disuarakan oleh teman-teman mahasiswa ya. Kira-kira menurut pandangan Bang Furqon seperti apa untuk mengawali diskusi kali ini? Silakan. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sempat menyampaikan statement di media terkait bagaimana 600 sampai 800 calon mahasiswa baru UI itu yang diundang sebagai mahasiswa berprestasi, tapi akhirnya mengadukan tidak sanggup membayar biaya kuliahnya, sama BEM-nya diadvokasi kan. Itu mahasiswa undangan, statusnya berprestasi kemudian mahasiswa undangan, tapi ternyata nggak sanggup membayar untuk menanggung beban kuliahnya. Kalau tidak salah waktu itu biaya kuliahnya sekarang itu dengan angka tertinggi sampai 20 juta, ya kan? Dan saya kira kalau mahasiswa undangan saja ukuran biaya tertingginya segitu, bagaimana dengan yang lain kan? Satu. Yang kedua, itu kampus UI negeri, bagaimana dengan kampus yang lain swasta. Jadi memang hari ke hari biaya di kuliah di mana-mana itu semakin lama semakin tinggi. Karena itu PSI punya program untuk memperjuangkan kuliah gratis. Kenapa? Karena saya kira kuliah gratis itu adalah hak yang seharusnya bisa didapatkan oleh anak-anak bangsa. Tapi kayaknya nanti bisa kita ulas lah bagaimana khusus tentang itu ya. Tapi kenyataan hari ini pendidikan semakin mahal, itu confirm di semua kampus, di semua kota terjadi. Tidak hanya di negeri, ya apalagi swasta. Negeri aja sudah merasakan kemahalan ya, apalagi swasta. Nah itu saya rasa fenomena yang penting dan harus kita sikapi terutama bagi teman-teman muda. Oke. Nah kalau Bang Ai bicara soal anggaran ini disebut-sebut juga emang anggarannya sebenarnya untuk pendidikan tuh besar. Tapi ternyata untuk turun ke bawahnya masih mungkin ya, masih belum optimal sampai akhirnya membuat teman-teman kita yang ingin mendapatkan pendidikan masih belum bisa bernafas lega untuk bisa belajar, tapi harus mikirin juga biayanya tinggi, Bang Ai. Kalau bisa dibilang ya komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia ini makin kesini makin besar. Nah memang kalau kita melihat secara objektif ya, harapannya memang besar ya. Di kita pun juga untuk melihat bahwa ke depan kita butuh kampus yang punya kualitas internasional, kualitas dunia, lalu juga menjadikan kampus ini jadi basis riset yang bisa bahkan dikomersilkan, karena itu sebetulnya penghasilan kampus tuh utamanya dari situ harapannya ketika dia diberikan hak istimewa gitu untuk mengelola. Tapi kan kenyataannya proses yang berjalan lebih dari 20 tahun itu ternyata di Indonesia ini nggak terlihat gitu. Jadi misalnya dengan harapan kampusnya jadi world class research university-nya juga nggak kelihatan. Peringkat UI pun juga dari zaman itu sampai masa sekarang aja masih segitu-segitu aja menurut saya. Peringkat UI kan di Indonesia mungkin nomor 1 oke lah.
Di Asia Tenggara masih segitu-gitu aja, peringkat 9 kalau nggak salah terakhir. Di dunia ya peringkatnya segitu-segitu aja, 200 dunia gitu. Nggak pernah menembus misalnya angka 100 misalnya dan sebagainya dengan adanya komersialisasi pendidikan tadi. Dan akhirnya belakangan ada masalah seperti itu, ya ini gambaran bahwa selama ini mindset kita mengelola pendidikan dengan harapan bahwa kampus itu jadi jadi satu hal yang luar biasa, dibanggakan dan sebagainya, ternyata juga tidak terlihat gitu. Jadi fokus kita sebetulnya mau di titik apa? Kalau kami melihat sebetulnya kita konteks pendidikan ya lebih ke keberpihakan aja kalau kita mau fokus. Jadi bagaimana masyarakat di Indonesia nih bisa merasakan pendidikan tinggi itu dengan baik. Memang kalau misalnya mau disususkan ya buatlah beberapa kampus yang menjadi istilahnya mungkin menjadi role model misalnya gitu ya. Seperti sekolah kan ada sekolah unggulan. Ya kalau kita perbandingkan sekolah unggulan kita dibandingkan Singapura dan sebagainya mungkin juga nggak kalah-kalah juga. Kampus seperti UI juga mungkin kalau dibandingkan tingkat Asia Tenggara ya masih oke lah. Tapi kan dengan adanya komersialisasi yang dipukul rata, ini kan akhirnya menghambat para peserta didik masyarakat Indonesia yang harusnya punya hak untuk mendapatkan itu ternyata nggak mendapatkan. Oleh karena itu makanya perlu pertama menurut saya mindset yang digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah mindset keberpihakan. Nah baru kita bicara hal teknis untuk mengelola anggarannya. Dan memang kenapa sih anggarannya mungkin sulit ya, padahal konstitusi ini bahkan satu-satunya konstitusi yang menekankan tentang persentase dari APBN ini hanya pendidikan, bayangkan 20%, yang lain tuh nggak kebagian sebetulnya ya. Kalau misalnya dimasukkan dalam konstitusi ini kan sudah luar biasa nih, amandemen yang terjadi pasca reformasi itu keberpihakan terhadap pendidikan udah besar, tapi ternyata penggunaannya kan jauh dari yang diharapkan. Justru yang ada sekolah mahal, banyak sumbangan juga, mungkin disebut infak dan sebagainya. Di kampus besar juga ternyata ada kasus seperti itu, dan akhirnya ya kita nggak melihat implementasi kebijakan itu dengan baik gitu. Dan inilah makanya sebetulnya kita soroti bagaimana Kementerian Pendidikan dan pemerintah secara keseluruhan ya bisa mencoba mengelola pendidikan ini jadi satu hal yang punya keberpihakan, mendapatkan manfaat untuk masyarakat. Dan menurut saya sih isu pendidikan isu universal ya. Semua orang berharap kebaikan dalam pendidikan ini karena ini jangka panjang dan kita anak cucu kita pun juga nanti akan menikmatinya gitu kalau itu sudah baik. Oke. Pendidikan adalah isu universal. Komentarnya seperti apa, Bang Furqan? Sebagai kita ingat ya, PSI adalah partai yang tegak lurus, sudah kan Pak Presiden Jawa. Tapi ada banyak tadi kritikan-kritikan, termasuk sebenarnya Bang Furqan tadi juga mengkritik misalnya belum ada pendidikan gratis gitu, itu salah satu cita-cita. Nah, tanggapannya dari PSI. Sebenarnya kan yang harus kita soroti itu pendidikan secara keseluruhan ya, tidak hanya di kampus tapi juga dari sekolah ya, SD, SMP, SMA ya dan seterusnya. Tadi sudah disinggung, semua orang sudah tahu bahwa anggaran pendidikan kita itu mandatnya itu 20%, baik APBN maupun APBD. Tapi pada kenyataannya itu terlaksana atau enggak? Ya. Pada kenyataannya anggaran pendidikan itu kalau tahun ke tahun itu kurang lebih cuma sekitar 14% dari anggaran pendidikan itu yang buat dikelola oleh Kemendikbud. Kalau dibandingkan dari APBN-nya itu kira-kira 2,6 sampai 2,9%. Jadi sebenarnya kuasa anggaran di Kemendikbud itu kecil sekali untuk bisa mengorkestrasi pendidikan yang sebesar ini di Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat ya fakta konkretnya. Kita diwajibkan belajar 9 tahun oleh undang-undang untuk anak-anak di usia sekolah. Tapi pada kenyataannya SMP kita jumlahnya tidak sampai sepertiga SD. SMP-nya tidak sampai sepertiga SD. Coba bayangkan. 70 tahun kita merdeka, ya, SMP-nya nggak sampai sepertiga SD. Terus bagaimana memastikan wajib belajar itu 9 tahun? Orang mungkin bisa beralibi, oh bro itu kan jumlah sekolahnya, bagaimana dengan jumlah kelasnya? Kan bisa saja jumlah kelasnya, misalkan SMP itu kelas 1-nya ada berapa kelas, ya. Kelas 2-nya ada berapa kelas, kapasitasnya besar, ya kan? Gitu ya. Kita cek jumlah kelasnya, jumlah kelas SD, negeri dan swasta itu di total, itu 1.200.000 kelas. Sementara jumlah kelas SMP itu totalnya cuma 400.000 kelas. Berarti kan ekuivalen, kurang lebih itu cuma sepertiga. Oke, orang masih berasumsi lagi, bisa jadi bro, jumlah siswa di dalam kelasnya, rombelnya, beda. Oke, kita cek. Rata-rata SD itu kurang lebih 21-an per kelas. Sementara SMP itu 28 orang per kelas. Nah, sudah
pasti fenomena kisruh PPDB, terutama sekarang dipicu juga oleh zonasi, sudah pasti terjadi. Itu adalah hilirnya persoalan. Hulunya sebenarnya memang sarana prasarananya nggak tersedia, belum kita bicara mutu nih ya. Jumlah yang secara tangible aja, yang barang yang terlihat, sekolahnya aja, timpangnya jauh. Nah, defisit SMP itu aja 100.000. Tapi pada kenyataannya Mbak, tahun 2022 yang dibangun sekolah negeri itu cuma 200. 208 kalau nggak salah. Terus kapan terkejar tuh defisit? Itu baru yang SMP, belum defisit SMA-nya. Tidak kalah besar. Iya, karena itu kita patut curiga. 20% itu betul nggak pelaksananya 20%? Nah, mari kita bongkar. 20% mandatnya adalah APBN dan APBD itu anggaran pendidikan. Pada kenyataannya itu terbagi 3, Mbak. Setengahnya ditransfer ke daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah, namanya TKD kan. Itu 50% dari anggaran pendidikan. Sebagiannya lagi, kurang lebih 3 kelompok besar, sebagiannya lagi itu dibagi antara Kemendikbud dengan Kemendak, Kementerian Agama. Karena ada pendidikan juga di bawah Kementerian Agama. Selebihnya jadi bajakan 17 kementerian. Jadi 17 kementerian makan di anggaran pendidikan, Pak. Jadi pada akhirnya kita patut bertanya, 20% itu sebenarnya absolutnya berapa? Jangan-jangan jauh lebih kecil dibanding sebelum reformasi. Padahal reformasi salah satu tuntutannya adalah untuk mendorong perbaikan pendidikan. Baik. Tadi disebut bahwa kita belum bicara sampai ke mutu. Sarprasnya aja belum lengkap, belum memadai. Begitu ya Bang ya. Ini jangan lupa kita juga ternyata Tempo ini mencatat ternyata itu tadi pendidikan dasar ya. Untuk yang dari SMA SMK ke pendidikan tinggi juga ini angkanya cukup kecil ya, di bawah 50%. Iya, apalagi. Jadi jangankan dari SMA ke kampus, SD ke SMP dan SMP ke SMA saja sudah banyak yang terdiskriminasi. Jadi itu betul-betul terdiskriminasi, Mbak. Sekarang soal zonasi. Kenapa kebijakan zonasi dipaksakan gitu ya? Sementara pemerataannya belum terjadi. Zonasi itu kan hanya efektif kalau memang sarana prasarananya tersedia. Ini jumlah sekolahnya aja nggak memadai. Contoh di DKI itu, jumlah kursinya yang SMP itu dibandingkan jumlah calon mahasiswa barunya berbanding setengah. 2 kali lipat jumlah siswa SMP baru dibandingkan jumlah kursinya. Ya gimana nampung? Begitupun jumlah SMA-nya. Jadi saya kira itu contoh aja ya, contoh kasus itu di Jakarta loh, Mbak. Bagaimana di daerah. Jadi secara volume nggak nampung. Udah pasti fenomena bottleneck itu pasti terjadi. Lalu kemudian kita kisruh di sini nih, ribut rame-rame. Dan bukan semata-mata ribut. Akhirnya yang terjadi apa? Budaya negatif itu terjadi. Cari-cari segala cara ya? Iya, dan itu konsekuensinya masif. Pertama, itu basis moral siswa itu hancur. Karena mereka diajarkan akhirnya untuk memanipulasi proses sejarah hidupnya sendiri. Dengan cara memanipulasi data. Kemarin 31 KK terbongkar di Pekanbaru, Riau di SMA 8, kalau nggak salah. Kemudian di Bogor 150 kasus juga terbongkar, alamat palsu. Itu saya kira fenomena gunung es, Mbak. Hampir di semua kota terjadi. Bedanya ada yang serius mengungkap atau yang enggak. Kenapa terjadi? Lo volumenya aja nggak nampung, nggak masuk akal. Jadi ini persoalannya kita akhirnya menjadi permisif gitu ya dengan persoalan ini. Seolah-olah ini biasa, memanipulasi data dan lain-lain. Tadi pagi aja saya dapat laporan, itu untuk seorang anak di Bekasi, dia harus dimintain biaya 10 juta untuk memanipulasi alamat dia dari 900 meter dari sekolah menjadi 600 meter. Pada 900 meter itu sudah masuk zonasi. Tapi itu pun ditebar ini semacam teror gitu ya, artinya wah nanti nggak aman dan segala macam. Ini harus dinaikkan jaraknya lebih dekat lagi jadi 600, tapi konsekuensinya biayanya 10 juta. Itu bahkan ada yang menawarkan. Iya, padahal itu dalam zonasi, apalagi yang di luar zonasi. Jadi sangat banyak, jamak sekali ditemukan kasus alamatnya nggak jelas. Apalagi kalau sekolah-sekolah favorit di tengah kota yang rata-rata isinya sudah kantor. Udah pasti dong alamat, kalau radius itu kan sedikit dong yang penduduk ya. Jadi
Bagaimana dengan anak-anak desa atau anak-anak pinggiran kota yang ingin mendapatkan akses pendidikan yang bermutu? Yang rata-rata adanya di tengah kota. Nggak dapat tuh gara-gara zonasi. Jadi dosa besar zonasi ini luar biasa, Mbak. Satu, mendiskriminasi hak anak bangsa yang seharusnya dijamin konstitusi. Kan lucu ya, negara ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi anak usia sekian wajib belajar dan dijamin oleh negara. Kecuali zonasinya nggak terpenuhi. Kan konstitusi jadi begitu jadi bunyinya. Iya kan? Baik. Jadi mendiskriminasi, itu yang pertama. Yang kedua, saya tambahin dikit, yang kedua, tadi konsekuensi psikologisnya. Si anak pun, selain dia tadi diajarkan basis moral yang rusak, dia bisa juga menjadi trauma, Mbak. Kenapa? Kalau dia tahu orang tuanya melakukan itu, rasa bersalahnya seumur hidup tuh gimana? Terus kalau dia terbongkar alamat palsunya, lalu dicoret dan diketahui oleh publik, stigma sosialnya, siapa yang tanggung? Siapa yang bertanggung jawab dunia akhirat gitu loh? Ya, itu mungkin terjadi ya. Iya, dan itu traumatik dan psikologi. masif, bukan kasuistik. Baik, baik, oke. Jadi sikap PSI adalah Menuntut evaluasi total sistem zonasi. sistem zonasi PPDB ya. Kalau tidak diiringi dengan pertumbuhan jumlah sekolah yang mengimbangi populasi, sebaiknya zonasi dihapuskan. Sebaiknya zonasi Iya. dihapuskan. Syarat zonasi sebelumnya adalah pastikan semua akses sekolah di semua wilayah ada. Oke, silakan Bang Ai mengomentari kalau tadi PSI sikapnya seperti itu, kalau dari PKS seperti apa? Ternyata masih banyak sekali kritik dan banyak harus diperhatikan, termasuk tadi bahkan Sarpas masih terlalu sedikit. Ya sudah, menurut saya sudah lengkap tadi ya yang disampaikan, dan bahkan masuk sampai ke isu-isu yang lebih mikro, misalnya dalam konteks teknis penyelenggaraan pendidikan kita. Ya, tapi tadi mungkin salah satu hal yang juga mungkin jadi kendala ya di kita ini juga, konteks demokrasi di kita kan sudah membuka ruang luar biasa luas ya. Bahkan pendidikan kita juga sudah dibuka sangat luas gitu konteks demokrasinya. Misal contoh di kita sudah masuk dulu amandemen 20%, ya, tapi 20% yang ada pun juga selain memang tadi yang disampaikan belum terwujud, bahkan dari masa ke masa tuh gugatan banyak. Dulu bahkan ketika saya masih aktif di BEM juga pernah tuh menguji menggugat negara dulu dengan citizen lawsuit dengan oleh pemerintah gitu, karena 20% itu belum tercapai. Tapi 20% pun juga misalnya ketika sudah ditetapkan dalam konstitusi, selain tidak tercapai juga digugat juga di Mahkamah Konstitusi. Kita ingat di tahun 2008 dulu ya, ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena 20% anggaran pendidikan tuh di luar gaji guru, tapi akhirnya digugat dan itu kembali gaji guru dimasukkan dalam 20%, akhirnya memperkecil ruang pembiayaan negara untuk operasional pendidikan. Nah, ini sebetulnya gambaran ya bahwa di kita nih konteks demokrasi memang juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan kita, sehingga 20% yang sudah masuk konstitusi pun sampai digugat dan akhirnya masuk gaji guru di situ, sehingga tadi di Kementerian Pendidikan dia punya ruang juga yang nggak terlalu besar dalam anggaran. Belum lagi dia juga lebih besar pembiayaan rutin, belanja rutin ya, yang awalnya di luar 20% tapi masuk dalam 20%, dan itu sudah memakan persentase puluhan persen tuh dalam 20% anggaran tadi misalnya, dan akhirnya membuat operasional pendidikan juga semakin kecil. Makanya kenapa akhirnya konsekuensinya muncullah komersialisasi, dan itulah menjadi tantangan juga kita di masa sekarang. Nah, belum lagi misalnya konteks demokrasi di kita juga kan aspek desentralisasi politik juga akhirnya diterapkan juga dalam desentralisasi pendidikan. Nah, ini juga yang harusnya menjadi catatan ya, bahwa ya pendidikan juga perlu dikelola nih dengan secara sistemik gitu oleh pemerintah pusat. Dia punya gambaran besar misalnya tentang blueprint pendidikan dan sebagainya. Tapi dalam pelaksanaannya juga ini kan sebetulnya ada desentralisasi nih, sehingga pendidikan dasar diserahkan di tingkat kabupaten, lalu juga pendidikan menengah misalnya SMA diserahkan ke provinsi kalau tidak salah ya. Dan itu akhirnya membuat juga kebijakan pendidikan kadang akhirnya jadi parsial gitu. Dan akhirnya bahkan mungkin pengelolaannya juga tidak bisa dilakukan secara baik dan merata gitu. Nah, ini menurut saya juga kalau kita lihat skema besarnya ini jadi
jadi catatan penting. Baik itu aspek tadi keberpihakannya, jadi kita mau melihat pendidikan nih dalam konteks apa nih? Bahwa kita punya keberpihakan nggak? Jadi kalau misalnya kita melihat itu punya keberpihakan, sampai tingkat pendidikan tinggi pun juga seharusnya kita perhatikan gitu. Bukan hanya gratis di sekolah dasar, menengah, bahkan ya ruang untuk anggaran memberikan, walaupun mungkin kalau pendidikan tinggi ini luar biasa yang besar ya. Saya nggak tahu nanti PSI mungkin bagus juga gagasannya bisa dihitung tuh secara teknis gitu. Berapa anggaran yang dibutuhkan gitu. Karena ruang fiskal kita juga kan dia punya banyak keperluan-keperluan lain gitu. Ya mungkin oleh pemerintah akhirnya membuat ada ruang-ruang yang dia harus mengambil budget lain atau membuka ruang kampus juga untuk pembiayaan mandiri misalnya, walaupun pembiayaan mandiri di kampus itu sebetulnya bukan dibebankan lagi ke rakyat gitu, tapi seharusnya secara kreatif mereka tuh yang menggali sisi kampus sebagai basis riset, dan riset itu di masa sekarang itu bisa dikomersilkan dengan sedemikian rupa karena memang semua orang butuh riset di masa sekarang kan ya. Tinggal kampusnya itu dia bisa nggak mengelola itu secara baik. Ternyata kan dalam pelaksanaan yang sudah lebih dari 20 tahun ya nggak terlaksana gitu. Nah, makanya perlu dievaluasi kembali. Apakah itu masih relevan atau enggak gitu. Nah, sehingga menurut saya ini kalau secara sistem ya, ini kita perlu evaluasi total gitu. Baru setelah itu kita masuk ke isu-isu yang lebih teknis nih dalam penyelenggaraan pendidikan yang selama ini masih banyak catatan. Tadi soal zonasi dan lain-lain. Menurut saya ini jadi penting. Belum lagi yang paling utama menurut kami ya keberpihakan juga untuk peningkatan kualitas guru, karena salah satu kunci pendidikan ya itu salah satunya yang utama adalah kualitas guru gitu. Kita selama ini mungkin kan banyak catatan soal itu ya, dan bahkan mungkin yang ada justru dengan adanya sertifikasi dan sebagainya, tapi justru masuk juga itu dalam anggaran 20%, akhirnya membuat bahkan itu menjadi beban operasional pendidikan gitu, sehingga akhirnya harapan kita untuk 20% dalam konstitusi itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu lebih baik, akhirnya malah jadi kembali lagi ke belanja-belanja rutin. Nah, jadi kalau melihat dari aspek yang makro mungkin seperti itu ya. Sedangkan untuk yang mikro tadi tentu lebih banyak lagi catatannya. Walaupun kalau sekarang ya mungkin ini tantangan ya. Kita kan dulu di awal-awal Pak Jokowi ini cukup visioner ya. Salah satunya menunjuk seorang menteri pendidikan yang punya basis dia anak muda, lalu juga pelaku startup yang sukses misalnya, dan bahkan mungkin ya diharapkan tuh punya gambaran yang lebih kekinian gitu. Dulu bahkan saya di awal beliau dilantik ya sempat merespon itu secara positif gitu, bagaimana Pak Jokowi ini berani nih untuk mengedepankan anak muda dan lain-lain. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya kan banyak sekali kritik ya. Baik itu tentang apa yang beliau lakukan dalam internal administrasinya misalnya. Belum lagi hal-hal yang diharapkan seharusnya punya visi besar. Di kita sekarang kan ternyata dalam hal yang mikro dalam pelaksanaan pendidikan kan kurang adaptif juga sebetulnya. Harapan ditunjukkan beliau sebetulnya kan supaya kita lebih adaptif juga. Buktinya di kita nih sekarang tantangannya kan luar biasa. Pendidikan dasar, menengah dengan tantangan digital. Misalnya kita contoh punya ChatGPT misalnya OpenAI di masa sekarang. Nah, itu gimana tuh? Padahal itu gambaran masa sekarang tuh, kita bisa nggak hal tersebut. Nah, belum lagi kalau nanti diukur dengan berbagai capaian-capaian yang ada. Kalau dalam demokrasi kan kita ada ukuran indeks demokrasi. Ada di aspek penindakan korupsi ada indeks persepsi korupsi. Di pendidikan salah satu yang jadi ukuran kan misalnya peringkat PISA kita gitu dalam negara-negara OECD misalnya. Nah, itu pun juga banyak catatan. Bahkan Nadiem sendiri kan kemarin mengakui minta maaf gitu misalnya, karena peringkatnya tuh jauh sekali dari harapan gitu. Ya peringkat 74. Nah, ini kan jadi banyak catatan di Indonesia kan, bahwa ya apa yang terjadi dalam pendidikan kita ini seolah jadi jalan di tempat, bahkan mungkin jadi setback gitu, jadi kembali ke belakang kalau misalnya tidak ada terobosan-terobosan yang dilakukan. Ya menurut saya sih kalau misalnya lebih mendasar ya kembalikan dulu soal perspektif keberpihakannya, karena ini bagian dari kepentingan kita untuk maju ke depan. Dan bahkan di awal dulu kita heboh sekali bahwa bilang 2045 nih Indonesia emas misalnya, bonus demografi dan sebagainya. Ternyata kan di masa sekarang tantangan luar biasa.
bonus demografi yang kita miliki bisa jadi bukan positif nih, tapi justru negatif jadi beban gitu. Karena kesulitan anak-anak untuk mengakses pendidikan, pendidikan tinggi juga sulit, sehingga yang diharapkan usia produktif kita banyak dengan bonus demografi, akhirnya justru usia yang produktif dengan jumlah yang banyak tersebut bukan jadi kebaikan, tapi justru jadi beban negara gitu. Karena pengelolaan pendidikan kita yang kurang optimal sehingga membuat itu bahkan menjadi beban bukan menjadi keuntungan Iya. dalam bonus demografi. Oke, tapi kembali lagi tadi kita butuh keberpihakan ya di isu-isu pendidikan tadi ya. Oke, ada banyak catatan tadi dari Bang Furqon maupun dari Bang Ai begitu. Tapi kita nanti akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Nanti kira-kira ada gagasan-gagasan apa, termasuk tadi ada sekolah gratis dan segala macam. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana karena usaha jeda berikut cakap-cakap spesial pemilu masih akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa Anda kembali di Cakap-Cakap Spesial Pemilu. Kami masih berbincang seputar isu pendidikan bersama dengan Bang Furqon dari PSI dan juga Bang Ai dari PKS. Begitu saya akan langsung ke Bang Ai bicara soal sistem pendidikan 10 tahun mendatang. Begitu, gambaran yang ada di kepala seorang Bang Ai atau dari teman-teman PKS seperti apa? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk kita bisa menghasilkan SDM-SDM yang unggul? Ya menurut saya pertama yang paling mendasar ya, karena pendidikan nih diamanat konstitusi banyak sekali, bahkan sampai aspek anggaran. Ya menurut kami dari PKS yang perlu didorong paling awal jadi evaluasi mendasar adalah aspek pemerataan. Karena itu adalah kunci sebetulnya. Ketika aspek pemerataan akses pendidikan itu sudah baik, kita juga lanjutkan dengan peningkatan hal yang lain, insya Allah akan lebih baik. Karena Anda bayangkan Indonesia sekarang kan sudah merangkak menjadi negara yang cukup besar ya. Bahkan kalau hitungan PDB nih kita sudah masuk G20 gitu. Dan anggaran kita, APBN kita nih ribuan triliun. Dan untuk pendidikan karena dia masuk dalam konstitusi sebesar 20%, ini luar biasa besar. Ratusan triliun nih anggaran kita buat pendidikan. Jadi kalau kita masih beralasan pendidikan kita tidak bisa maju, dan yang paling sederhana misalnya tidak bisa merata, berarti ada kesalahan besar dalam pengelolaan manajemen pemerintahan dan juga manajemen pengelolaan pendidikan kita. Nah, ini menurut saya yang paling mendasar di aspek itu. Ketika aspek itu sudah mulai kita urai dengan baik, masalahnya apa, dievaluasi secara mendasar, didorong orang-orang yang menjadi pengelola manajemen pendidikan kita juga semakin baik, ya insya Allah dengan anggaran yang besar sih menurut saya tidak ada satupun alasan kita tidak bisa memberikan akses pendidikan secara merata untuk bangsa kita. Lebih baik, tapi kalau kita masih bermain di tataran mungkin simbolis, belum lagi mungkin banyak pikiran seolah nih pengelolaan pendidikan juga pengelolaan 5 tahunan gitu, seolah masuk perangkap demokrasi politik di Indonesia, karena politik ya begitu-gitu saja. Kalau politik kan pemilu 5 tahunan, cuman kalau pendidikan bicara jangan 5 tahunan, tapi jangka panjang gitu. Karena kebijakan politiknya udah bagus sebetulnya kan, kebijakan politik kita bahkan sampai masuk aspek anggaran ya udah oke lah gitu. Tapi kalau pelaku manajemen pendidikan yang mikirnya juga hanya 5 tahunan, bahkan dengan adanya mungkin PTNBH, sebelum BHMN, rektor pun juga sekarang mulai dipilih tidak langsung oleh menteri, misalnya bukan bawahan, walaupun dia bawahan menteri langsung ya, tapi kan dia seolah jadi independen gitu. Karena dengan status PTNBH, plus dia juga dipilih oleh MWA gitu. Seolah jadi komisaris kan MWA itu kan kalau dalam dunia bisnis, sehingga akhirnya mereka juga mikirnya jangan-jangan kayak mikir pilkada gitu. Jadi menurut saya nih perlu dipisahkan aspek politik dengan pemilu dan sebagainya dengan memikirkan soal pendidikan yang jangka panjang. Bahkan jangka panjangnya diharapkan tadi 100 tahun kemerdekaan kita Indonesia emas, tapi mungkin dengan pendidikan yang sekarang belum terselesaikan dengan baik, pemerataannya, keberpihakannya, ya bukan Indonesia emas nanti kita dapatkan gitu. Jangan-jangan perunggu aja nggak dapat kita, apalagi emas gitu. Nah ini makanya penting menurut kami ya untuk aspek pemerataan menjadi concern yang terpenting. Sehingga kebijakan ke bawahnya tuh memang punya concern juga untuk memberikan akses pendidikan dengan baik, ya entah dengan hal teknis apapun yang mereka kelola lah. Sekarang mau pakai gaya apapun juga kan seluruh menteri kan mungkin oleh Pak Jokowi itu dibebaskan agar yang penting kinerja bagus gitu. Keberpihakan pemerataan untuk mengejar kualitas pendidikan kita. Nah kalau dari teman-teman PSI apa yang bisa ditawarkan
untuk bisa tadi mengejar SDM unggul? Ada program-program apa? Ya, jadi tadi sudah saya ulas sedikit di awal ya, PSI concern ke pendidikan sampai ke tuntutan kuliah gratis. Sampai Tapi dengan kuliah gratis. ya, tapi tentu akan mulai bertahap, dimulai dari wajib belajar 12 tahun dulu. Dan itu tidak semata-mata hanya normatif, tertuang 12 tahun atau kemarin ini 9 tahun, tapi pada kenyataannya fasilitas tidak disediakan dengan merata dan lain-lain. Nah, tadi sudah disinggung sedikit kan bahwa komitmen keberpihakan itu penting ya dalam rangka untuk tujuan pemerataan itu harus tercapai. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Ya kan? Sekarang kalau kita cek ya, hasil evaluasi Komisi 10 saja, Mbak, itu APBD rata-rata seluruh provinsi di seluruh Indonesia itu cuma 8-9% yang dialokasikan untuk pendidikan. Itu dari APBD. Padahal setengah dari anggaran pendidikan nasional sudah ditransfer juga ke daerah. Coba bayangkan. Nah, sekarang siapa yang bisa memastikan semua anggaran itu terdistribusi betul-betul sampai kepada yang tepat, yang berhak dan seterusnya. Nah, pada titik itu kita harus percaya politik itu tidak boleh diserahkan hanya kepada satu orang. Karena kalau hanya bicara satu orang, itu apa ya, kita masih berada pada kriteria kesadaran naif sebenarnya. Naif itu kita hanya mengkoreksi orang, lalu menawarkan lagi orang. Wah, pokoknya turunkan Soeharto. Kita hanya bicara pribadinya, tapi nggak bicara sistem. Lalu nanti setelah itu, kalau zaman dulu itu ya, pokoknya Megawati, pokoknya Amin Rais, pokoknya Gus Dur dulu kan, tetap nggak bicara sistemnya. Coba bayangkan kalau itu di zaman Belanda, pokoknya Van der Plas ganti, tapi nggak mengkoreksi sistemnya. Maka kalau kita tidak sampai ke sistem, kita tidak sampai kepada kesadaran kritis sebenarnya, Mbak. Bahkan bisa terjebak menyimpang kesadarannya, menjadi fanatik dan regresif. Kalau kita tidak koreksi sistemnya, nggak bisa. Nah, sistem itu apa? Sistem itu kan melibatkan banyak stakeholder. Jadi kalau 50% dari anggaran pendidikan nasional sudah ditransfer ke daerah, berarti 50% wewenang itu sudah ada di daerah. Nggak bisa nuntut Pak Jokowi sendiri, nggak bisa nuntut Pak Nadiem sendiri sebagai Menteri Pendidikan. Apalagi Pak Nadiem Menteri Pendidikan, kuasa anggarannya cuma 2,6% dari APBN untuk tahun 2023. Sebelumnya 2, ya nggak nyampe 3% kalau dibandingkan dari APBN. Jadi kuasanya nggak besar. Karena itu nggak bisa hanya semata-mata mengkritik Pak Jokowi, tidak bisa semata-mata mengkritik Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, tapi semua stakeholder harus terlibat. Nah, karena itu saya menghimbau kepada semua kawan-kawan, saatnya kita lampaui semua asobiah. Saatnya kita lampaui semua perbedaan ego kelompok, ego profesi, ego partai, non-partai, civil society, gerakan mahasiswa, NGO. Itu harus dilampaui. Untuk apa? Untuk kita merintis persatuan perjuangan, bisa memilih isu strategis untuk menjadi pintu masuk kita membenahi bangsa di segala bidang. Dan PSI menawarkan pendidikan itulah pintu strategisnya. Kenapa? Karena ini investasi jangka panjang. Nggak ada satu peradaban di dunia pun yang bisa berkembang tanpa pendidikan. Nah, karena itu semua harus terlibat nih. Yang di daerah harus kawal anggaran yang ada di daerah. Yang di pusat harus kawal yang di pusat. Nah, itu semua harus terlibat. Guru-guru, mahasiswa, pelajar, ya, orang tua, semua harus terlibat. Semua berkepentingan. Makanya dalam seruan saya, sudah saatnya berhenti coret-coret pelajar yang lulus. Saatnya coret-coretnya menuntut kuliah gratis. Andaikan sehari saja, Mbak, 7,6 juta mahasiswa, sehari saja berkumpul, meneriakkan pendidikan gratis. Itu momentum lompatan luar biasa untuk perubahan bangsa. Tapi kan itu harus dibangun prosesnya. Nah, sekarang mana? Di hari pendidikan saja abai. Nah, ketika di ujung nanti ada masalah baru kisruh. Nah, ini jadi problem. Kenapa? Karena cara pandang kita belum kritis, yaitu melihat sistem, membongkar sistem, mengkritik sistem. Politik juga dilihatnya hanya semata-mata ini aja, gimmick atau kemudian kalaupun ada menjadi aspirasi personal saja. Kan politik itu harus kita lihat sebagai sebuah hak ya, ada hak politik, ada hak informasi, ada hak alokasi.
Kalau 3 hak itu nggak disadari, ya mereka nggak akan sadar konstitusi. Maka solusinya harus hadap konstitusi. Selama ini kita memunggungi konstitusi. Apa kurang indah itu undang-undang dasar kita? Menjamin pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya mengajak, mulai dari yang terdekat hari ini ada PKS, harapan saya selanjutnya nanti partai-partai lain, yuk bareng-bareng. Silakanlah mungkin kalau di hal yang lain kita belum ketemu, tapi di pendidikan, yuk kita bareng-bareng. Karena itulah PSI kemarin di Hari Pendidikan melakukan aksi. Dan wah, Tempo liput eksklusif banyak sekali waktu itu foto-fotonya. Nah jadi Mbak, ini kampanye keluar ke dalam, kesadaran kritis itu ke semua stakeholder, ke publik juga, ke pejabat juga, ke daerah juga. Maka mulai hari ini saya mengajak semua masyarakat, semua pemilih di pemilu, jangan pernah pilih anggota dewan atau calon anggota dewan, apalagi anggota dewan yang sudah jadi incumbent, tapi tidak pernah memperjuangkan ada sekolah di tempatnya. Jangan pernah pilih wali kota atau bupati yang tidak pernah menunjukkan keberpihakannya kepada pendidikan, apalagi dia incumbent, tidak ada catatan pembangunan sekolah baru di sana. Itu harus jadi indikator. Jadi indikator-indikator dalam perbincangan publik ini harus kita susun gitu. Harus kita susun. Saya kira Tempo mengawalinya dengan baik. Dan Tempo ini harus menular ke yang lain. Ya kira-kira gitu. Jadi ini kerja bersama. Revolusi pendidikan nasional yang dikumandangkan PSI bukan semata-mata revolusi PSI. Ini harus menjadi revolusi rakyat semesta. Revolusi seluruh masyarakat. Karena ini hajat kita bersama. Baik, kita satu suara untuk memajukan pendidikan ya. Dari berbagai pihak, semua stakeholder harus kerjasama. Baik, nah tadi soal sekolah gratis itu kira-kira bicara peluangnya. Kalau tadi dibilang kalau seandainya ada satu hari di mana sekitar 7 juta mahasiswa satu suara untuk menyuarakan sekolah gratis. Tapi sebenarnya kalau nah, peluangnya gimana? Kan tadi kita bicara anggaran tuh. Mandatorinya sudah 20%. Tadi disebut bahkan jangan-jangan di seluruh dunia sangat terbatas ada konstitusi yang sampai ke angka pendidikannya didefinitifkan di konstitusinya, di undang-undang dasarnya. Nah, ini saja kalau kita bisa pastikan betul-betul implementasinya, saya kira itu terpenuhi. Akan terpenuhi. Tapi situasinya hari ini dia terkunci. Kayak tadi saya bilang ya, dari 100% anggaran pendidikan, setengah ditransfer ke daerah, sebagian lagi menjadi belanja pemerintah pusat, sebagian lagi jadi pembiayaan dana abadi itu. Tapi itu kecil. Nah, belanja pemerintah pusat ini ternyata jadi bancakannya 17 kementerian. Nah, nggak bisa dong satu menteri pendidikan yang merombak semuanya. Berarti semua kementerian ini harus duduk bersama nih. Tentu dikomandoi oleh presiden misalnya. Tentu itu dengan dorongan semua masyarakat. Dengan dorongan semua stakeholder. Caranya gimana? Ini kayak cincin, dia harus dilebur lagi, baru dicetak ulang lagi. Gini loh cara distribusi anggaran. Kalau yang pendidikan jangan diganggu-ganggu ya. Yang lain silahkan pakai. Buat alokasi yang lain. Tapi yang pendidikan jangan. Bulat-bulat harus 20%. Dan 20% itu harusnya di luar gaji pegawai. Begitu mandat dari Undang-Undang Sesdiknas tahun 2003. Di luar gaji pegawai dan di luar pembiayaan lembaga negara yang lain. Nah tapi tadi kemudian 2008 ada yang gugat. Yang tentu penggugatan itu bernilai politis. Kenapa? Seluruh PGRI, seluruh perserikatan guru saat itu nggak setuju dengan aktor atau oknum yang menggugat itu. Yang menggugat itu 2 orang tuh. Salah satunya dari Sulawesi. Jangan-jangan dua-duanya, saya lupa ya. Tapi salah satu dari Sulawesi. 1 guru, 1 dosen kalau nggak salah. Dia gugat, akhirnya pembiayaan gaji guru dan semua administrasi dan lain-lain itu masuk ke anggaran yang 20% itu. Termasuk 17 kementerian tadi. Jadi kalau ada agenda-agenda kayak BIMTEK di kementerian-kementerian lain itu jangan-jangan itu diambil dari pendidikan. Dianggapnya ya dia kan pendidikan juga gitu. Jadi mulai dari doktrinnya dibangun pendidikan itu menjadi bias dia. Ya kalau semua ya jadi nggak bisa dikontrol dong alokasinya. Nah kira-kira gitu. Jadi caranya gimana supaya kuliah bisa gratis? Pastikan 20% itu bulat hanya semata-mata untuk pendidikan. Bahwa dia sebagian ditransfer ke daerah, terdesentralisasi, itu konsekuensi otonomi daerah. Otonomi daerah. Tapi ingat, otonomi daerah itu paket dulu termasuk otonomi pendidikan. Perjuangan kita 98. Tapi otonomi pendidikan ini disalah tafsirkan. Oh sekarang kan otonomi pendidikan, berarti pendidikan itu harus dibiayain sendiri.
Bukan, otonomi pendidikan itu memastikan pendidikan bebas dari intervensi kekuasaan. Bukan membebaskan tanggung jawab negara terhadap pendidikan, lalu pendidikan menjadi otonomi urus sendiri. Ini salah kaprah. Sekarang, untuk perbaikan sarana prasarana saja Mbak. Tadi kan ketimpangan jumlah SMP segitu ya, sepertiganya aja nggak nyampe. Sekarang total jumlah kelas itu seluruh Indonesia, SD, SMP, SMA itu setengahnya rusak. SD itu 60% rusak. SMP, SMA rata-rata 45% rusak. Jadi kalau diratain semua kira-kira 50% kondisinya rusak. Rusak Mbak, rusaknya rusak parah. Kayak kemarin ya, 2 tahun lalu saya datang ke Bekasi, itu 11 ruangannya hancur. Nggak bisa dipakai. Akhirnya terpaksa 2 shift. Kemarin di SDN Ngandong, di Jepara, 3 ruangannya nggak bisa dipakai. Mbak kalau lihat video saya itu hancur betul. Itu adalah hasil investigasi kadar. 1 bulan, 2 bulan terakhir, 3 video saya muncul dari Sukabumi. Sukabumi kemarin itu SDN Neglasari sama SDN Sentral. Salah satunya 5 sekolah, rombelnya nggak ada. Belajarnya di musola dan di perpustakaan. Satu lagi, SDN Sentral, Neglasari, satu lagi Gunung Guru. Nah Sentral kalau nggak salah, antara Sentral dan Neglasari, itu selama 11 tahun nggak pernah dapat bantuan. Mbak kalau lihat videonya, nangis. Ya, saya sempat lihat video yang Neglasari itu, Bang. Iya. Luar biasa. Bagaimana kita bicara mutu ya? Yes. Sementara Bagaimana kita bicara mutu? Yang fasilitas tangible masih saja, terpenuhi. yang terlihat saja, publik nggak aware, stakeholder nggak aware. Terus bagaimana kita bicara kurikulum yang lebih abstrak, ya kan? Bicara metode dan lain-lain. Nah makanya gerakan bela sekolah, tadi Mbak sempat nanya waktu break, saya mulai dengan mendorong semua publik berpartisipasi menyoroti soal sarana prasarana sekolah. Kita mulai dari yang tangible ini, yuk kita belajar bersatu, memusatkan perhatian kepada pendidikan. Caranya? Caranya sederhana, saya kasih contoh Mbak ya. Di Bekasi, di aduh saya lupa. Itu ada anak SD Mbak, hanya dengan memvideokan, Bapak Bupati, Bapak Dinas Pendidikan, tolong perbaiki sekolah kami. Anak SD nih Mbak, ada kira-kira 10 orang, dia bikin video bareng-bareng. Nggak lama setelah itu, nggak nyampe 1 bulan sekolah itu langsung diperbaiki. Padahal bertahun-tahun, bahkan sekolah-sekolah lain bahkan belasan tahun nggak pernah diperbaiki. Kayak tadi Neglasari. Tapi dengan anak SD memvideokannya saja, 1 bulan langsung diperbaiki. Karena hari itu juga, saya aneh juga tuh, saya hari itu pidato soal pendidikan di Bekasi, hari itu peristiwa itu terjadi. Jadi seperti dikonfirmasi lah oleh alam semesta. Langsung diperbaiki dalam jarak 3 minggu, pertanyaannya buat kita apa? Sekarang kalau anak SD saja sudah bisa memperjuangkan haknya, lalu bagaimana dengan kita yang dewasa? Bagaimana yang mahasiswa? Bagaimana yang berpartai politik? Yang punya struktur, yang punya kader, yang punya komando perjuangan? Anak SD saja sekarang sudah bergerak. Jadi kalau untuk berjuang, waduh, seharusnya sudah banyak sarana yang bisa kita pakai di zaman medsos ini. Maka gerakan bela sekolah itu saya komandokan adalah sebelum mendorong masyarakat berpartisipasi, mengawasi pendidikan, mengawasi sekolah-sekolah rusak, mulai dari kader. Kader di setiap kecamatan keliling ngecek sekolah rusak di kecamatannya masing-masing. Nggak usah bicara nasional deh, di kecamatannya aja. Cek, ada sekolah rusak nggak? Kalau ada foto, video kan kirim. Dan hari ini sudah mulai bergelombang. Mas Ai mungkin boleh juga komentarnya. Partisipasi untuk memperbaiki pendidikan dimulai dari paling bawah. Mungkin tadi mengomentari juga gagasan-gagasan dari PSI sendiri. Kemudian mungkin ada gagasan juga dari PKS seperti apa? Kesadaran kita untuk mengevaluasi, mengawasi semuanya, bekerja bersama dari bawah yaitu sangat penting. Tapi juga pejabat publik yang harus dituntut juga oleh kita bersama ya mereka bekerja gitu. Karena mereka digaji untuk itu gitu. Mereka digaji untuk bekerja, partai politik kita juga semua digaji untuk bekerja ke masyarakat. Makanya dievaluasi apapun yang dilakukan, ya termasuk di PKS sendiri kita juga melakukan evaluasi internal juga kalau ada pejabat publik yang kinerjanya tidak baik, misalnya tidak sesuai harapan, ya inilah yang kita butuhkan dalam pengelolaan pendidikan kita. Nah, jadi semua
orang publik berharap tentu ya soal pendidikan ini menjadi concern utama lah, karena kita sudah lama sekali reformasi, tapi ternyata hal yang mendasar, aspek ekonomi, pendidikan, yang itu kalau dalam semua survei itu masuk semua tuh. Tapi orang kan sebagian besar melihat survei nih, survei capresnya doang gitu. Padahal di survei dia melihat tuh aspek apa yang selama ini masih jadi catatan mereka gitu, apa yang dianggap masih dibutuhkan untuk perbaikan. Sebagian besar jawabannya semua itu, aspek ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, itu nggak pernah luput gitu. Jadi mau capres-capresnya 5 tahun sekali disurvei, itu semua survei yang ada pasti ada aspek harapan publik gitu. Nah itu sebetulnya yang harus dipotret tuh kalau kita punya keberpihakan. Selesaikan secara menyeluruh aspek-aspek besarnya, lalu secara mikro mungkin digali lagi apa saja detailnya gitu. Nah itu yang perlu jadi concern kita. Jadi menurut saya, nah yang kita dorong paling utama ya justru para pejabat publik itu, agar mereka tuh kerjanya juga lebih fokus lagi, lebih baik lagi. Dan kalau dulu mungkin saya pernah, waktu di kampus ya, ada tuh kawan-kawan yang mengkritik tentang aspek pendidikan kita, dia sebut dari bahasa Latin kalau nggak salah ya, disebut sendero luminoso tuh, saya bener apa enggak tapi itu. Cuman ya istilahnya tuh sama seperti istilah kita lah, apa namanya, menatap langit tetapi tidak berpijak ke bumi gitu. Nah di kita nih udah mulai kebanyakan nih, orang hampir semuanya nih melihat aspek-aspek yang besar. Kampus pun juga mulai dengan hal seperti itu. Dulu kan kita masih ingat tadi yang saya bilang kan, menuju World Class Research University, oh jauh lah. Kita mau kayak Harvard misalnya, lalu juga model yang lain gitu. Ya, tapi kita nggak berpijak dengan masalah yang ada di internal kita gitu, bahwa yang paling sederhana sekarang kan aspek pemerataan pendidikan aja kurang, aksesnya sulit. Ya, jangankan tadi ya, untuk yang orang masuk ke kampus besar itu dia butuh perjuangan, kalau dulu kan memang basis prestasi dan lain-lain. Sekarang buktinya yang undangan saja udah susah untuk kuliah gitu, padahal di situ diundang. Ya orang bayangin tadi masuk kampus negeri misalnya, udah dapat undangan, tapi ketika dia masuk ya dia harus membayar sekian dan nggak mampu, akhirnya nggak jadi kuliah gitu. Padahal dia di situ diundang. Ya kalau kita diundang ya harusnya dipersilakan dong, bahkan dikasih karpet merah gitu untuk mereka kan. Ini udah diundang aja ternyata nggak bisa kuliah. Ini kan aneh gitu menurut saya. Jadi aspek apa namanya mentalitas kita juga perlu diperbaiki juga gitu. Sehingga yang dilihat tuh jangan cuma persentase Ganjarnya berapa, Aniesnya berapa, Prabowo-nya berapa, tapi lihat aspek kebijakan apa yang dibutuhkan publik. Nah itu yang dikerjakan gitu. Dan kalau lagi berkontestasi ya itu disampaikan biar menjadi perdebatan gagasan di antara mereka. Karena jangan sampai ya publik nih dihadirkan lagi dengan gimmick tetapi lupa dengan aspek substansi yang seharusnya meliputi semua kontestasi politik dan pemilu yang ada di Indonesia, sehingga ketika sudah terpilih yang mereka concern adalah aspek gagasan dan aspek kebijakan apa yang diharapkan untuk dilakukan, bukan sekedar meraih popularitas, elektabilitas, selalu terpilih dan lupa apa yang mau dikerjakan tuh apa gitu. Nah, ini menurut saya jadi hal yang mendasar lah untuk pembahasan kita soal dunia pendidikan yang sampai sekarang nih publik masih berharap betul gitu. Setelah reformasi ternyata ya nggak banyak juga yang kita lihat perubahannya gitu. Ya paling nggak yang lihat perubahannya kan paling SD gratis, SMP gratis, itu pun juga masih banyak catatannya, SMA juga gitu. Tapi aspek kualitas, akses, pemerataan, dan sebagainya, apalagi kesejahteraan guru, ini masih jauh panggang dari api nih. Sehingga perlu kita selesaikan satu persatu dengan masyarakat mengontrol, media mengontrol, dan pejabat publiknya juga punya awareness yang lebih tinggi gitu untuk melihat ini sebagai hal yang paling mendasar kita perbaiki bersama. Oke, artinya jadi tugas kita semua tadi kita dorong pejabat publiknya, tapi kita juga mengawasi termasuk media. Yang masih banyak Bang Ai, kemudian Bang Furqan sudah Saya boleh tambahin dikit nggak penutup? Boleh singkat saja. Singkat. Gini, sebelum reformasi itu rezimnya tertutup. Semua menjadi rahasia negara, kecuali yang dibuka oleh negara. Pasca reformasi itu rezim terbuka, kecuali yang dirahasiakan oleh negara, yaitu intelijen dan lain-lain. Jadi semua informasi itu adalah hak publik, itu harusnya dibuka. Caranya gimana? Ini contoh ya. Kasus waktu di UNY, ada namanya almarhumah Rizka
Rizka kalau nggak salah Ayu Ningsih, kalau nggak salah. Itu anak pedagang sayur gerobak. Untuk mengakses beasiswa aja, pontang-panting dipimpung bola-balik sekian semeter, akhirnya darah tinggi, kemudian terjadi pendarahan di otak, dan kemudian meninggal. Viral, heboh kan saat itu kan. Yang dia dapatkan cuma dispensasi 600.000. Padahal ini anak pedagang gerobak. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, lalu pertanyaannya gimana? Siapa yang bisa memastikan beasiswa itu? Satu ketika saya dikirimi WhatsApp oleh salah satu aktor di kampus lah. Dia bilang, "Bang, tahu nggak Bang, beasiswa itu sebagian diperdagangkan." Artinya? Jadi kuota beasiswa mau datang ke sebuah kampus, sekian, itu agar kuota itu sampai ke sana, itu harus di lobby di atasnya. Kuatan sampai. Iya, harus ada ininya, ada kickbacknya juga. Padahal ini beasiswa. Makanya saya sarankan ke Tempo, kalau perlu lakukan investigasi khusus kemana dan siapa penanggung jawab beasiswa itu dan distribusinya ke siapa. Di kampus, harapannya penerima beasiswa itu harusnya diumumkan. Penerima beasiswa itu diumumkan sehingga publik kampus itu bisa mengontrol siapa saja yang menerima dan siapa yang enggak. Yang terjadi selama ini kan enggak. Jadi semua serba tertutup nih Mbak. Dari paling bawah sampai paling atas, kebiasaan tertutup inilah yang bikin celaka. Sehingga semua nggak bisa ikut ngontrol. Nah, rezim terbuka ini harus kita dorong bareng-bareng di semua isu, di semua lini. Kayak tadi tuh Bung Febrian juga bilang kan, misalkan data KPU sudah tahu jumlahnya, tapi kan akses kita mengontrolnya tahu nggak? Nah, semua itu harus dibuka. Penerima beasiswa itu siapa? Nanti publik akan cek, oh ini nggak cocok nih penerima beasiswa. Ada yang lebih tepat harusnya. Ada yang lebih tepat. Oh ini ternyata nih kayak Rizka almarhumah nih harusnya dapat nih. Kenapa dia nggak dapat? Kenapa yang itu dapat? Nah proses mekanisme kontrol itu terjadi. Bisa digugat ke Komisi Informasi itu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Digugat ke Komisi Informasi. Nanti atas nama konstitusi Komisi Informasi memerintahkan itu harus dibuka. Nah sekarang itu sangat memungkinkan. Tapi aktor-aktor kritis seperti teman-teman jurnalis, media, aktivis, pengurus partai ini harus mempelopori. Mendorong, bongkar tuh semua tuh. Ya mulai dari beasiswa tadi, saya kira itu akan jadi liputan yang membahana kalau Tempo lakukan. Kemana perginya beasiswa itu? Ini juga keresahan publik juga ya, ternyata Iya. ada terjadi seperti itu. Iya. Dan kalau di video saya bilang, beasiswa itu hanya katup pengaman. Hanya sedikit memoderasi stres, memoderasi krisis. Ya. Krisis besarnya adalah anggaran itu tidak terdistribusi dengan tepat dan sepenuhnya. Dan tidak sepenuhnya. Iya, lalu diobati dengan beasiswa-beasiswa. Jadi beasiswa itu sebenarnya obat penenang sehingga tidak terjadi krisis sosial, gejolak. Orang seolah ada harapan kan? Dermawan. Iya. Orang seolah ada harapan dan kalau nggak dapat ya karena dia nggak beruntung aja. Padahal ini hak, bukan soal keberuntungan. Baik. Nah, Oke, terima kasih catatannya Bang Furqon, kemudian Bang Ai tadi juga sudah banyak memberikan insight untuk kita semua ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita harap semuanya selain partisipasi publik, kemudian dari pejabat publiknya juga begitu, kita saling mengawasi. Akhirnya nanti di masa depan kembali lagi bonus demografi akan menjadi peluang yang baik, bukan jadi beban demografi. Terima kasih banyak Bang Furqon, Bang Ai, dan pemirsa. Akhir kata saya Dejihan beserta yang bertugas pamit undur diri. Kita akan jumpa di program Cakap-Cakap Spesial Pemilu selanjutnya. Bye.